Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan ada saksi, Bu. Selamat datang di Klinik Mangkunegaran, Bapak Ibu. Jadi setiap hari Selasa dan hari Kamis itu dokter Ikan berpraktek di sini di Klinik Mangkunegaran, ya. Jadi nanti kalau pengen ketemu dokter Ikan tapi kok jadwalnya tidak pas di Jasmine 2 bisa ke sini. Nah ini nyakungan kursinya ternyata kurang. Nanti minggu depan kalau pas edukasi akan kami sediakan yang lebih. Ini sementara berdiri dulu, guys. Untuk minggu ini. Nah ini ada teman-teman dari kawasan Prabowo. Ini tambahan peserta dari ibu-ibu yang di sekitar sini. Monggo nanti langsung bergabung saja, guys. Selamat datang Ibu. Ya, perkenalkan saya Sari yang biasanya setiap hari Minggu pagi pasti untuk memandu di sini. Oke, untuk minggu ini, minggu pertama akan ada edukasi yang akan disampaikan oleh Dr. Elin. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Yes. Gimana ya Bu? Senang sehat? Oke, Ibu jangan ya. Boleh berdiri? Biar oke Ibu ya. Oke, siap 1 2 3. Senang sehat. Yes. Mantap, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu, mendung-mendung gerimis begini pada semangat semuanya. Alhamdulillah berarti tandanya sehat semuanya ya. Baik, hari ini perkenalkan saya Dr. Elin, dokter klinik Jasmine 2. Yang pernah ketemu saya biasanya di Jasmine 2 kalau sudah beri saya, tapi mungkin beberapa ada yang belum pernah ketemu. Salam kenal ya Bapak Ibu ya. Hari ini sesuai yang sudah dibagikan sama Mbak Pipit, kita akan membahas tentang hipertensi. Sudah menjadi sudah sering ya kasih terdengar ya hipertensi. Oh, udah jadi teman ya, temanan baik ya, ya. Jadi hipertensi atau yang sering disebut tensi tinggi itu adalah keadaan tekanan darah yang abnormal. Abnormal itu normalnya berapa sih Bapak Ibu? Coba normalnya berapa? Yakin Ibu? Yakin. Coba yang lainnya. Yakin saja. Saya luruskan ya, untuk tekanan darah normal itu 120/80. Tapi misalkan Bapak Ibu ada 130, berarti itu namanya pre-hipertensi. Sekarang sudah seperti itu. Jadi hipertensi adalah tekanan darah yang itu di atas 140/90, sama lebih dari sama dengan 140/90 ya. Maksimal ya, Dok. Normalnya 120/80. Jadi misalkan dengan tiba-tiba periksa nih baru pertama kali ternyata 140/95. Nah itu belum bisa disebut hipertensi karena baru pemeriksaan yang pertama. Jadi sebenarnya hipertensi itu ketika sudah 2 kali pemeriksaan berturut, misalnya sejak kembali 1 minggu ternyata masih sama 140/90, nah itu bisa dikatakan hipertensi. Tapi kami sebagai tenaga kesehatan nggak langsung Ibu Bapak minum obat tensi ya, enggak. Jadi kita pertamanya itu modifikasi gaya hidup.
Kayak misalnya makanannya yang garam-garaman, micin-micinan dikurangi dulu, asin-asin ya olahraga dulu. Terus kecap bu, kecap ibu bapak, kecap itu manis tapi itu dia garam. Itu natriumnya tinggi, jadi kita harus menghindari yang natriumnya tinggi, ya kayak micin, mie instan kayak gitu. Nah sekarang kita ini akan membahas sebenarnya hipertensi itu sahabat atau ancaman sih? Ya, baik dan betul. Jadi bisa dikatakan sahabat, maksudnya istilahnya bukan ancaman apabila kita sejak awal sudah tahu, sudah terdeteksi dini kalau ternyata hipertensi. Jadi nanti akan terkontrol tensinya, tidak akan anfal ke komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi misal nih Bapak Ibu punya riwayat hipertensi, belum tahu nih, jadi istilahnya ini belum tahu sama sekali ya kalau punya riwayat ya. Maksudnya kalau ternyata tensinya tinggi, kita tanya dulu Bapak Ibu, ayah ibunya ada nggak yang hipertensi? Oh ada dok. Nah berarti ini jenengan harus warning karena jenengan secara genetik punya keturunan, punya apa ya? Punya istilahnya apa ya? Punya potensi. Tuh, karena setelah itu kita baru nih Bu, Pak, berarti jenengan harus dikontrol tensinya. Misalkan ini tensinya 130/85 nih, kan udah nggak normal ya itu ya. Nah itu berarti jenengan harus hati-hati. Nanti kita seminggu lagi cek tensi ulang, gitu ya. Nah, jadi misal sejak awal itu sudah terdeteksi, terus dengan terkontrol obat dengan baik, nah itu bisa menjadi teman. Maksudnya, ya sahabat kayak ada yang di sini prolanis hipertensi, minum obat tensi rutin, ada. Ya, bagus Bu, itu harus rutin ya. Soalnya saya menemui pasien yang atas sampai 80 tahun mbak itu mbahnya teman saya, beliau itu ada diabetes, hipertensi, sampai sekarang alhamdulillah masih atas terkontrol obat tensi dan diabetes ya. Jadi memang yang penting itu terkontrol, ya. Kalau kenapa bisa disebut ancaman? Karena hipertensi itu istilahnya pembunuh diam-diam Bapak Ibu. Misalkan nih, jenengan sudah tahu tensinya tinggi, sudah tahu ayah ibunya ada riwayat, tapi jenengan tensinya cuma 140/90 ya nggak apa-apa lah. Itu udah punya potensi kok dibiarin, terus nggak minum obat, makan minumnya ngawur, ternyata tiba-tiba periksa nih nggak ada keluhan apa-apa, maksudnya nggak pusing, nggak mual-muntah, tiba-tiba tensinya 180/100. Nah itu yang namanya membunuh diam-diam, ancaman Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada yang tensinya 200/120 tapi bilangnya saya tensi segitu nggak apa-apa tuh, nggak pusing, itu alat tubuhnya ya udah apa ya sih konslet. Terusnya kalau tensi segitu tuh alat tubuhnya, oh tensiku tinggi nih segini 200, otaknya tuh menerima sinyal, oh harusnya pusing kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya. Misal ada tetangga nih yang jangan udah tahu nih tetangganya periksa pinter Bu 200/100 misalnya gitu, tapi aku rapopo, aku rapopo ya wes rapopo lah Ben. Jangan, nanti dibilangin aja ya loh, ini gue harus diperiksa ya, harus bilang gitu. Karena kebanyakan kasus-kasus yang di rumah sakit tiba-tiba tidak sadarkan diri, stroke maksudnya yang serangan jantung mendadak, nah itu ternyata tensinya tidak terkontrol Bapak Ibu. Itu nggih. Saya salut buat yang minum obatnya rutin ya, nggak apa-apa, maksudnya namanya orang ya nggak semuanya apa ya istilahnya ya, tensinya normal, gulanya normal. Ada beberapa yang punya keturunan apa dari ayah ibunya tensinya tinggi, terus ternyata diturunkan juga, ya itu nggak apa-apa. Maksudnya yang penting kita menyadari kalau harus dijaga makannya, olahraga, minum obat rutin. Itu nggih. 5 tahun ya.
selain saya lupa aku namanya Ibu Sutiati. Selain Ibu Sutiati minum obat tensi. Ya. Oh, ada berapa Bu? Namanya siapa? Berapa tahun Bu minumnya? Oh, 5 tahun. Oke. Sekarang saya mau testimoni. Saya tuh tahu Bu Sutiati itu instruktur senam ya. Sekarang masih fit sekali. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya Bu, Mbak. Jadi saya juga betul berkasih ya Bu. Jadi intinya tubuh yang sehat itu tubuhnya harus, jiwanya harus happy ya Bapak Ibu ya. Jadi kita banyak ketemu nih orang-orang kaya terutama ya. Bu, Pak, kok tensinya tinggi terus, obatnya diminum dong. Tapi kenapa kok masih tinggi? Ternyata ada pikiran. Pikiran. Jadi kayak pikirannya penting. Terus saya juga coba pikirannya ditegur. Ya, alhamdulillah pelan-pelan turun. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya nggak terkontrol itu apa aja yang bahaya? Ya tadi ya tiba-tiba serangan jantung, stroke, terus gagal ginjal. Orang-orang yang cuci darah itu Bapak Ibu ya, beliau ini tidak terkontrol tensinya, tidak minum obat rutin kayak gitu. Nah, sekarang dari Jasmine punya cara untuk mengendalikan tekanan darah. Aku di sini ada yang merokok nggak Bapak? Enggak ya, enggak ada ya. Jadi di sini itu kan ya, cek tekanan darahnya secara berkala. Enggak apa-apa maksudnya. Di sini apa gimana Bu? Di sini enggak merokok. Oh di sini enggak merokok. Di luar sini merokok. Oh ya, iya. Aku orang merokok. Kalau bisa dikurangi pelan-pelan dikit. Oke. Jadi bagaimana cara mengendalikan tekanan darah? Satu, mengontrol tekanan darah secara rutin. Kalau jadi kader, ada jadi kader, posyandu terdekat atau koordinasi, monggo cek tensi, ya. Terus enyahkan asap rokok. Jadi kalau bisa ya, yang merokok dikurangi. Bapak ibu-ibu yang suaminya merokok mungkin bisa ditakut-takutin, Pak, dengan ini sudah punya intensi merokok nanti apa nggak kasihan jantungnya, ya. Terus rajin aktivitas fisik. Nah yang sering ibu-ibu di rumah anggap olahraga nyapu, ngepel itu juga olahraga, bukan ibu ya. Jadi beda. Yang namanya aktivitas fisik itu ada tujuannya. Jadi dengan olahraga jalan keliling kampung 30 menit kayak gitu ya. Terus istirahat yang cukup sama mengelola stres. Jadi tadi ya misalkan ada ya namanya manusia ada cobaan masalah ya. Tapi bagaimana cara kita mengontrolnya dengan selalu berlarut-larut. Misalkan punya teman buat cerita, teman yang dipercaya kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada bisa sesi tanya jawab aja ya. Jadi Bu yang mau bertanya silahkan. Ini. Boleh. Namanya Ibu ya. Boleh. Nama lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pengalaman saya ya, saya tuh orangnya juga saya menangis loh rasanya. Nggak pernah cek kesehatan, cuman aku tuh takut Mbak Sari kalau aku saya pikiran masih tradisi ya. Itu kalau bisa setelah intinya lagi biarkan saya sini pas dulu ya. Jadi saya
Ya, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Siapa ya? Frida. Ya, terima kasih Ibu Frida. Yang seperti Ibu Frida itu bukan cuma 1/1000, tapi banyak 1000. Jadi ada yang udah tahu nih usianya di atas 40 tahun. Terus daripada aku malah nanti tahu ucap MCU nanti malah ketahuan lain-lain nggak salah. Nah, kayak itu sebenarnya kalau bisa punya cara sendiri, karena semakin tua itu fungsi tubuhnya kan semakin menurun, Bu. Jadi memang di atas 40 tahun itu, terutama yang punya kayak ibunya ada riwayat jantung, gula, hipertensi, ya harus siap-siap harus hati-hati. Jadi kalau bisa ya cek beneran misalkan ibu tidak ada, misalnya dari orang tuanya tidak ada sakit apa-apa, dan ternyata gaya hidupnya maksudnya makanan yang dijaga, olahraga rutin, senang terus, ya monggo. Maksudnya itu keinginan masing-masing orang kan beda-beda ya, tapi yang penting harus tahu kondisi masing-masing ya, karena tiap orang tuh nggak bisa disamakan. Jadi tetap saran kami sebagai tenaga kesehatan di atas 40 tahun itu harus benar check up. Jadi biar ketahuan ya. Dia oke, nggak apa-apa. Saya 65 ya Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dong pengalaman ya. Ini untuk bukan saya, tapi suami saya. Suami saya itu selamanya disuruh kontrol nggak mau, periksa nggak mau. Kemarin 3 minggu yang lalu drop, mas, sekolah dan sebagainya lah. Karena nggak mau dibawa ke rumah ke dokter kita ke rumah, bulannya 390. Handphonenya tinggi, nah itu baru suami saya itu orangnya benar kalau dari dokter kita rasa ini ya itu karena dia tahu penyakitnya apa yang dikatakan dia tidak benar. Dia tahu penyakitnya tambah stres, nggak mau makan, nggak pokoknya aku malah ngerti penyakit stres dong. Nah ini cara penanganannya saya karena sudah maksimal aku bisa tadi malah ajak kita telat saya malah kita balik dan itu. Nah itu cara penanganannya gimana? Saya besok saya itu mau terima kasih. Beberapa ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketahuan nih tinggi gulanya. Padahal sudah tahu sebenarnya gulanya tinggi, tensinya tinggi, tapi nggak minum obat. Setelah kayak dibiarkan, maksudnya kan ya wes lah, pas kedok ketahuan lah semuanya. Nah pas ketahuan makin stres lagi. Nah sebenarnya gula, tensi tinggi sama gula itu nggak cuma dari faktor obat makanan, tapi dari stres. Jadi kalau saran saya Bu, mungkin sebelum merayu belajar gimana? Depresi. Jadi kayak pelan-pelan. Pak, boleh misalnya orang ini maksudnya dengan yang ditakut-takutin nanti Pak, malam yuk, meluk istirahat. Kenapa ini? Oh ya istilahnya pena, ya perasaan dijaga gimana? Healing tipis-tipis, ya. Jadi ya namanya apa ya? Saya itu istri ya. Jadi yang membuatkan ini tapi memang susah Bu saya sendiri atau pasien-pasien yang bilangnya angel itu ya ada. Saya bilang Bapak Ibu kalau dipikir terus ya nggak sembuh nanti malah ngedrop gimana ya, pelan-pelan mereka kayak merenung mikir ya healing ya. Assalamualaikum warahmatullahi
saya itu ya bahwa memang dari dulu dan rendah. Dulu kadang tuh 65, kadang 70 ya Bapak deh. Tapi akhir-akhir ini tensi saya itu bawahnya 70, atasnya 135. Kalau dulu 65, atasnya 150. Nah, sekarang akhir-akhir ini tensi saya itu maksimal, bawahnya itu 75. Tapi atasnya itu kadang 135, 130 dan kadang sampai 140. Nah, ini apakah sudah dinamakan ya tensi tinggi? Karena saya nggak konsumsi, saya kan memang nggak hipertensi ya, nggak punya riwayat hipertensi, jadi saya kan nggak minum obat gitu. Selama ini nggak pernah minum obat. Nah, ini gimana solusinya? Matur nuwun. Yes, tadi itu berarti bawahnya maksimal 70, atasnya range 130 sampai 140. Jadi bisa dikatakan hipertensi tidak ya? Bisa ibu, karena definisi hipertensi itu yang tekanan darah atas dan atau yang bawah. Jadi misalkan yang salah satunya sudah lebih dari 140, nah itu sudah sedang hipertensi. Tapi ini ada kondisi khusus. Jadi tensi itu tinggi seiring usia. Kalau saran saya sih dengan lebih ke mengontrol makanannya. Jadi maksudnya nggak usah belum perlu minum obat karena bawahnya